Oke, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Jadi kali ini Bu Ayu akan menjabarkan terkait dengan skala non-kognitif ya. Yang terakhir kemarin kita sudah sempat bahas Thurstone, kita bahas Gottman, nah sekarang kita bahas skala Likert. Skala Likert ini paling banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian, termasuk nanti pada saat kalian melakukan skripsi atau mengerjakan skripsi, maka skala Likert ini juga akan digunakan. Ya, mungkin bisa jadi tidak semua menggunakan Likert, tapi mostly rata-rata semuanya menggunakan skala Likert ini. Nah, kita coba cari tahu terlebih dahulu skala Likert ini apa gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Bayu sudah menginformasikan juga bahwa kalian sebaiknya memiliki buku skala sikap dari Bapak Saifuddin Aswar. Nanti terkait dengan proses-proses penghitungannya, rumus-rumusnya ada di buku tersebut dan teman-teman harus bisa mempraktekkan untuk proses penghitungannya, dan minggu depan kita akan bahas gitu ya terkait dengan bagaimana melakukan proses penghitungan dari skala Likert. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Yang pertama bicara terkait dengan kalau kita bicara tentang Likert, maka itu disebut juga sebagai summated skill atau summated rating skill, yang artinya ketika setiap responden itu mengisi item-item dan kemudian menjelaskan responnya dia seperti apa, memberikan responnya si responden ini terhadap item tersebut, maka skor responden ini akan bisa dijumlahkan dari serangkaian item yang terdapat di dalam kuesioner itu, sehingga diketahui total skor responden yang kemudian akan mencerminkan sikapnya dia, kepribadiannya dia, motivasinya dia, atau variabel apapun yang diukur dengan menggunakan skala Likert ini. Jadi pada dasarnya ketika kita membuat sebuah kuesioner, misalkan dalam satu kuesioner itu terdiri dari 10 item, kemudian rentang responnya dari 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, kemudian ada satu responden yang mengerjakan dari 1 sampai 10 tadi, kemudian untuk mengetahui skor dari responden terhadap aspek yang diukur itu bagaimana. Nah, si responden ini kan mengerjakan tuh item 1, dia milih sangat setuju. Ketika dia milih sangat setuju, akhirnya item tersebut sesuai dengan dirinya. Kemudian atau sikapnya dia mendukung dari si item tersebut. Dan nomor 2 ada skornya juga dan seterusnya. Nah, kemudian 1 sampai 10 ini dijumlah. Total skor inilah yang kemudian disebut sebagai skor responden atas aspek yang diukur dari skala tersebut. Ya. Nah, Bayu juga mendapatkan informasi, jadi ketika kita bicara tentang skala Likert, maka kita akan berbicara yang diukur sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi berbeda dengan skala Thurstone kemarin, Thurstone itu disebut sebagai ketika kita membuat alat ukurnya ya, ketika membuat itemnya, sekumpulan judges itu menilai item itu dia berada dalam rentang, dia berada dalam posisi favorable atau unfavorable. Itu kalau di Thurstone, artinya item yang dinilai itu berfungsi sebagai stimulus. Nah, ketika kita mengerjakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert, kemudian kita memberikan respon kita berupa persetujuan ya, setuju atau tidak setuju terhadap apa yang ditulis di dalam statementnya itu, apa yang ditulis dalam pernyataan di skalanya atau pada item tersebut, maka pada saat itu item itu menjadi skala respon. Jadi skala respon ini artinya bahwa yang ditulis itu adalah suatu statement tentang sesuatu hal, dan kemudian kalau kita menjawab setuju berarti respon kita setuju. Berarti statement itu benar, kita sesuai dengan dia gitu ya. Terus kemudian banyak perdebatan ya ketika kita berbicara Likert skill ini, sebetulnya dia interval atau rasio sih gitu ya. Di dalam bukunya Likert nomor 32, bukan di buku, di apa namanya, salah satu referensi ya di Architecture Psychology dari halaman 140 di 155 itu kita bisa mendapatkan informasi, disebutin di situ bahwa ketika kita bicara tentang Likert skill, kita nggak perlu lagi berbicara apakah dia interval atau rasio, karena basically apa namanya ya, dia bisa aja
berfungsi sebagai interval, ya, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai ordinal. Nah, ketika kita lihat definisi yang sebelumnya, dia sebagai summated rating scale, maka artinya dia menjadi skala interval. Kenapa? Karena berlaku fungsi matematika, ada penjumlahan-penjumlahannya di situ. Nah, tapi kalau yang meyakini bahwa itu adalah ordinal scale, maka harus ada satu step tertentu yang harus dilakukan yang untuk kemudian merubah skor itu menjadi skala yang interval. Karakteristiknya, jadi ketika kita berbicara tentang skala Likert gitu ya, maka kita akan melihat bahwa dia unambigu. Jadi tidak boleh ambigu item-itemnya itu. Nah, teman-teman sudah melihat di video saya yang sebelumnya yang terkait dengan penyusunan item. Dari situ teman-teman harusnya sih sudah bisa menulis item itu bagaimana. Ada 14 kriteria sebuah item itu dikatakan siap digunakan untuk dilakukan pilot study, gitu ya. Dan salah satunya adalah berbunyi supaya itu item itu sebaiknya tidak ambigu, gitu ya. Terus kemudian harus berisi statement yang baik itu positif maupun negatif. Positif dan negatif maksudnya baik favorable maupun unfavorable. Berapa jumlahnya tidak ada kesepakatan di antara para ahli. Tapi in prinsipnya unfavorable itu adalah untuk melihat konsistensi dari jawaban responden gitu, sehingga jangan sampai ketika dia berhadapan dengan item-item yang favorable, terus akhirnya dia nggak akan membaca dengan tuntas, tapi langsung aja semuanya dipilih sangat setuju. Nah, sehingga peletakan unfavorable ini adalah untuk bukan mengecoh ya, tapi untuk memecah perhatian supaya dia bisa fokus terhadap apa yang diisi gitu. Dan yang pasti merepresentasikan skill-nya itu secara full, ya, range of skill-nya. Dan biasanya kalau kita berbicara tentang option responnya, itu ada 7 pada umumnya dalam konteks Likert ini, tapi seringkali bisa juga dibuat 5. Dan masih debatable juga apakah respon yang di tengah, yang 3 itu ditiadakan atau diadakan. Nah, ini juga masih menjadi suatu positioning yang setiap peneliti boleh memilih yang mana, yang penting dia paham reasoningnya bagaimana, gitu ya. Kalau Bu Ayu pribadi sih menyertakan semuanya. Jadi kalau misalkan saya bikin skala Likert dengan 5 option, ya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena basically ya setiap orang itu punya hak untuk dia untuk dia bisa memberikan respon bahwa dia itu netral gitu. Nah, itu makanya kalau saya sendiri standingnya ada di situ. Tapi bahayanya juga ketika ada option netral, maka bisa jadi loh responden itu milihnya di posisi netral aja. Itu bisa jadi banget yang kayak gitu. Nah, kemudian ini beberapa landasan konseptual yang menurut saya teman-teman bisa pahami gitu ya. Sebagian besar tadi udah Bu Ayu sampaikan juga ya. Yang pasti ketika kita berbicara tentang skala Likert, biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi tentang fenomena sosial. Namun, kesininya pun itu diterapkan ketika kita ingin membuat alat ukur yang namanya seperti misalkan untuk mengukur emosi, untuk mengukur motivasi, atau untuk mengukur kepribadian. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita berbicara terkait dengan skala Likert, konsep yang ingin diukur itu harus clear. Supaya apa? Supaya memang bahwa ketika kita membuat sebuah alat ukur yang memang untuk mengungkap satu variabel, ya berarti memang dia tidak akan mengungkap variabel yang lainnya gitu ya. Nah, terus kemudian biasanya berbentuk multiple item rating scale ya. Jadi artinya kita akan melihat bahwa di dalam Likert ini jumlah itemnya pasti akan banyak. Terus kemudian responnya juga, option responnya seperti tadi sebutkan, ada yang 7, ada yang 5. Dan dia mengukur degree dari perasaan setuju dan ketidaksetujuan dari
dari responden gitu ya, terhadap sikap, objek sikapnya. Nah, itu makanya dia disebut sebagai skala respon. Tadi Boy udah sebutin juga. Kemudian ada item positif atau item negatif ya. Di dalam skala Likert itu ada yang favorable dan ada yang unfavorable. Ketika penjelasannya ya terkait dengan favorable dan unfavorable ini, ketika jawaban responden memiliki sikap yang positif, maka harus dibobot lebih besar daripada responden dengan sikap yang negatif. Dan sebaliknya, ketika kita berbicara unfavorable, ketika dia tidak setuju dengan item yang tidak sesuai dengan kontrak, maka skornya akan lebih tinggi dibanding ketika dia menyetujui terhadap item yang tidak sesuai dengan konstruknya atau yang berlawanan dengan konstruk yang ingin diukur gitu ya. Nah, itu adalah pemaknaan dari favorable dan unfavorable. Tadi sudah Bu Ayu sebutin juga bahwa skalanya atau optionnya itu berangkat dari 1 sampai 5 atau plus minus 2 gitu ya, bisa 7 gitu ya. Terus kemudian dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju biasanya seperti itu. Dia termasuk sebagai unidimensional concept, itu makanya bisa diukur oleh sekelompok indikator behavior yang dapat dijumlahkan gitu ya di summative ratingnya tadi. Kemudian bahwa kalau kita bicara terkait dengan kuesioner, terkait dengan alat ukur, terkait dengan skala, maka setiap item itu ya harus mengukur satu indikator perilaku. Tidak boleh ada 2 atau 3 indikator perilaku muncul di dalam satu item. Gitu. Nah, langkah-langkah dalam membuat skala Likert gitu ya, Mbak Bu Ayu ada dua uraian nanti ya. Ini dengan referensi dari bukunya Pak Safudin Aswar gitu ya. Yang pertama adalah kita harus membuat item itu banyak banget gitu jumlahnya. Dan biasanya dia akan menjelaskan degree of favorableness dari objek sikap yang tidak diukur. Oke. Jadi item-item itu memiliki objek sikap ya, karena memang kalau tadi pada prinsipnya kan skala Likert itu adalah untuk mengukur sikap gitu ya. Nah, kalau sikap berarti kan degree-nya setuju atau tidak setuju gitu, atau sesuai atau tidak sesuai. Nah, step yang kedua menentukan bagaimana respon ini akan diskor. Mengangkakan ketika dia sangat tidak setuju itu 1 kah, atau ketika sangat setuju itu 5 kah. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara sederhana atau dengan cara deviasi normal. Cara sederhana ya kita melakukan judgement aja bahwa kalau dia ada 5 skala, kalau dia sangat tidak setuju ya berarti 1, kalau dia sangat setuju berarti ya 5. Dan ketika itu untuk yang favorable. Kalau yang unfavorable maka sangat tidak setuju itu skornya 5, sangat setuju itu skornya 1 dan in between-nya mengikuti rentangnya. Tapi teman-teman harus mencoba nanti dalam latihan. Bu Ayu kepingin kalian membuka bukunya Pak Aswar di halaman 141 sampai 147. Di situ ada cara untuk mengetahui apakah interval respon itu sesuai atau tidak, gitu ya, dengan jarak sangat setuju sampai sangat tidak setuju itu benar nggak sih sama gitu. Itu nanti bisa dibuat dengan mengukur deviasi normalnya ada di halaman 141 sampai 147. Nah, nanti ada contoh kasus dari hasil dari hasil mengisi suatu kuesioner. Nah, nanti itu tugas teman-teman untuk menetapkan apakah rentang option pilihan responnya itu sudah sesuai dengan intervalnya atau belum. Step ketiga adalah melakukan pretest atau pilot study gitu ya. Pada sampel yang sama untuk penelitian. Idealnya kalau di dalam penelitian itu jumlah sampel itu 6 sampai 10 kali jumlah item. Jadi kalau teman-teman memiliki kuesioner, misalkan penelitian kalian itu pengaruh antara variabel A dan terhadap variabel B. Nah, variabel A ini punya 10 item, variabel B punya 15 item, berarti kalian sebetulnya dalam penelitian itu menggunakan 25 item. Nah, berapa jumlah sampelnya minimalnya? Ya 25 kali 6. 25 kali 6 berarti ada sekitar 150 atau 25 kali 10 jadi 250.
Tapi kalau untuk pretest untuk pilot study berapa, Bu? Nah, biasanya kita menggunakan threshold theorem. Jadi threshold theorem itu batas minimal untuk bisa dianalisis dengan pendekatan kuantitatif itu adalah sekitar 30. Nah, tapi biasanya Bu Ayu tidak mengizinkan untuk 30 pas gitu ya. Ambillah 35 gitu. Kenapa? Karena terkadang ketika kita di lapangan sudah ngumpulin kuesioner, ternyata ada kuesioner yang nggak bisa dipakai. Contohnya, nggak bisa dipakai itu kuesioner tersebut responnya itu ada di 3 semua. Nah, itu berarti nggak boleh. Atau di 1 semua, atau di 5 semua. Nah, itu sudah jelas akan merusak respon yang lain. Akan merusak kuesioner yang lainnya. Dan kemudian di step keempat, melakukan evaluasi item dan menghilangkan item yang memiliki kemampuan membedakan rendah. Nanti kita akan lihat ya, daya beda itu seperti apa di dalam prakteknya nanti. Oke. Nah, ini another description ya, uraian yang lainnya ketika kita berbicara terkait dengan skala Likert, tapi basically sama. Nah, yang tadi ketika kita bicara tentang analisis item, pada dasarnya itu adalah mengecek terkait dengan konsistensi internalnya dia. Ya, koefisien alfanya berapa, item analisisnya. Ini item analisis ini yang akan dilakukan terlebih dulu sebelum mengecek koefisien alfa. Ya, bisa pakai koefisien alfa maupun menggunakan faktor analisis. Kemarin udah Bu Anin ajarkan ya, Bu Ayu ajarkan dengan faktor analisis. Oke. Nah, kemudian ini caranya memilih item yang baik gitu ya. Tadi kan kata kita bicara tentang item yang baik itu adalah item yang bisa memiliki daya beda tinggi gitu ya. Artinya apa? Item tersebut memiliki kemampuan untuk membedakan antara responden yang menunjukkan motivasi tinggi dan responden yang menunjukkan motivasi rendah. Jadi jangan sampai motivasi tinggi dan rendah semuanya sama saja gitu. Kemudian mampu membedakan kelompok responden yang sikapnya positif dan negatif, dan mampu memberikan indikasi apakah seseorang itu bersikap positif atau tidak. Gitu. Nah ini item yang baik gitu ya. Nah caranya bagaimana? Nih, memilih item yang baik itu dilakukan dengan 2 cara. Bisa menggunakan t-test, ya, bisa menggunakan korelasi produk momen. Nanti Bu Ayu yang akan ajarkan adalah korelasi produk momen, ya. Tetapi untuk ujiannya nanti silakan kalian menggunakan t-test. Nah, di situ kita akan tahu daya bedanya akan seperti apa. Nah, cara menghitungnya balik lagi. Lihat di bukunya Pak Aswar, di buku yang berjudul Skala Sikap, halaman 148 sampai 153. Di situ ada manual caranya, gitu ya. Nah, dan menurut saya sih nggak terlalu sulit untuk memahaminya. Oke. Terus kemudian bagaimana kita bisa menginterpretasikan skor sikap dari si setiap responden gitu ya. Jadi untuk mengetahui sikap seseorang, kita akan menjumlahkan skor-skor responden yang diperoleh dari setiap item dari satu kuesioner tersebut gitu kan. Kalau kuesioner itu ada 10 item, maka ya setiap skor respon pada setiap item tadi dijumlahkan sampai ke 10 itemnya. Nah, contoh nih, kalau pilihan terendahnya adalah 1, pilihan tertingginya adalah 5, ketika satu kuesioner itu ada 10 item, maka respon atau total skornya si responden ini akan berkisar antara 10 sampai dengan 50. Nah, ketika dia memiliki skor 10, gampang, berarti kita tinggal mengatakan bahwa sikapnya negatif. Atau ketika dia menunjukkan skor maksimal, skor 50, ya kita tinggal mengatakan bahwa sikapnya dia adalah positif. Jadi itu sangat mudah. Bila skornya dia berada dalam skor minimal dan skor maksimal. Tetapi bagaimana jika skornya antara skor minimal dan skor maksimal? Contoh nih, misalkan skornya adalah 30. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa sikapnya netral. Tidak bisa mengasumsikan bahwa 30 itu terdiri dari 3 sampai 10 item. Enggak. Bisa aja ada item nomor 1 5, item nomor 2-nya 2, item nomor 3-nya 4, item nomor 5-nya 1, dan seterusnya. Yang penting total skornya dalam 10 item itu dia 30. Nah,
Yang ini harus dilakukan adalah kita harus mengetahui rata-rata kelompok dan standar deviasinya, sehingga kita bisa melihat T-score-nya dia seperti apa. Ya, menyatakan kedudukan sikap responden dengan yang dia antara nilai minimum dan nilai maksimum dalam satu skala, itu dari mana? Dari nilai T-nya. T-score-nya ini nanti kita akan mengetahui dia akan cenderungnya ke positif atau ke negatif. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, skor total yang ada itu dirubah menjadi T-score, itu teman-teman bisa melihat di halaman 154 157. Tetap di bukunya Pak Aswar di Sikap Manusia. Itu, dan kemudian nah ini adalah satu pertanyaan gitu ya, ketika kita menggunakan korelasi produk momen, maka jadi deretan angka-angka, nanti Bu Ayu akan jelasin ketika menjelaskan dengan data ya. Tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Bagaimana sih korelasi item, pemaknaan korelasi item dengan total score. Oke. Nah, gini. Total skor yang diperoleh seseorang itu merupakan cerminan konstruk yang diukur. Jadi ketika saya mengukur motivasi, kemudian saya mengerjakan 10 item di dalam satu kuesioner, skor saya adalah 40, maka 40 ini adalah skor motivasi saya. Kenapa? Karena motivasi ini adalah konstruk yang saya ukur. Jadi, semakin tinggi korelasi item dengan total skornya, maka ini akan semakin tinggi bahwa dia memiliki kemampuan mengukur si konstruk. Gitu. Sehingga yang harus dicari ketika kita menggunakan produk momen, maka kedua korelasi antara item dengan konstruk dengan total itu nggak boleh kalau negatif. Kenapa? Silahkan dijawab sendiri. Maknanya ketika pada saat penelitian variabel A dan variabel B, korelasinya negatif, itu apa penjelasannya? Kemudian ketika dilakukan pada pengukuran, ketika korelasi item dengan korelasi konstruk, dengan korelasi totalnya itu adalah negatif, maka item tersebut tidak bisa dipakai. Kenapa? Nah, ini silakan nanti teman-teman explore gitu ya. Kemudian bisa juga didiskusikan lagi nanti minggu depan. Nah, ini contoh dari kuesioner ya. Saya membuat contohnya adalah organizational commitment dari Mode. Ini contohnya. Jadi teman-teman yang kemarin sudah melihat YouTube-nya Bu Ayu yang bicara tentang pembuatan alat ukur item, pembuatan pernyataan, ini sebetulnya sudah menunjukkan hal arah sana. Ya. I'm willing to put in a great deal of effort beyond that normally expected in order to have this organization be successful. I talk up this organization to my friends as a great organization to work for. Nah, ini terlihat banget bahwa setiap itemnya ini memperlihatkan betapa dia menunjukkan organizational commitment-nya. Situ. Oke. Nah, ini yang bisa Bu Ayu sampaikan terkait dengan Likert. Nanti sekarang saya akan stop share terlebih dahulu untuk yang ini, dan saya akan mencoba kita membahas tentang kasus dari data yang ada. Gitu ya. Oke. Saya akan share kembali. Sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, di hadapan teman-teman, ini adalah contoh data. Oke. Ini adalah contoh data yang sudah Bu Ayu kumpulkan. Ada ini ya, ada 10 item nih. Jadi nanti membuat distribusinya tuh selalu begini. Ke bawah ini mencerminkan subjek. Ke kanan mencerminkan itemnya, nomor itemnya. Nah, ini judulnya adalah kepribadian proaktif karyawan PTX. Jadi ini saya ambil dari kuesioner tentang kepribadian proaktif. Ada 10 item, ini 10 item. Item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Item 1 sudah dijawab oleh 32 orang. Subjek pertama sudah mengerjakan 10 item. Nah,
total item yang disebut sebagai total score, yang disebut sebagai konstruk, itu adalah total score yang dimunculkan oleh setiap individu. Terhadap berapa? Terhadap apa? Terhadap 10 item yang terdapat di dalam kuesioner tersebut. Individu pertama, total skornya adalah 34. Jadi kepribadian proaktif individu adalah 34. Kita masih belum bisa memaknai apa-apa ini, ya, karena kita belum mengerti min-nya, belum mengerti standar deviasinya dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian yang kedua, berapa dia skor untuk kepribadian proaktifnya dia? 34 juga. Kemudian yang individu ketiga, nah 33. Individu keempat ada berapa dia? Tinggal dijumlahkan. Nah, 29. Nah, kalau saya mau tarik, mau short ke bawah, nih. Oh no, nggak boleh. Bukan. Oke. Ini saya short. Nah, nih. Ini ada 10 item. Harusnya skor minimumnya adalah 10, skor maksimumnya adalah 50. Karena apa? Karena adalah respondennya adalah di skala 1 dan juga yang tertinggi di skala 5. Oke. Nah, di sini ternyata tidak ada yang mendapat skor 10 dan tidak ada yang mendapat skor 50. Semuanya merupakan skor yang diantaranya. Oke. Nah, ini yang harus dirubah oleh teman-teman dengan menggunakan rumus tadi, rumus yang ada di bukunya Pak Azwar, untuk mengetahui sebetulnya bagaimana kepribadian proaktif dari si karyawan ini, gitu. Ya. Apakah mendekati bagus atau mendekati jelek, gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi Bu Ayu sebutin, salah satu yang digunakan untuk menganalisis, untuk item analisis, itu adalah product moment. Korelasi antara item dengan korelasi totalnya. Yang disebut item 1 itu berarti ini. Ini adalah item pertama. Ya. Ketika saya ingin mengetahui apakah item 1 ini memiliki kekuatan untuk mengungkap atau untuk menjelaskan kepribadian produktif atau kepribadian proaktifnya responden, maka saya akan membuat ini untuk berkorelasi dengan sini. Item 1 berkorelasi dengan total. Kemudian saya lihat hasil korelasinya. Kalau hasil korelasinya negatif, maka itu otomatis sudah nggak kepakai. Kalau hasil korelasinya positif, saya kemudian akan melihat berapa nilai koefisien korelasinya. Signifikankah atau tidak? Kalau signifikan, maka saya akan lanjutkan ke tahap yang ketiga, besarannya berapa? Kaplan dan Sakuso menyebutkan item total correlation yang bagus, ya, itu adalah di atas 0,3. Artinya item itu 9% mampu mengungkap atau mampu menjelaskan atau mampu menggambarkan kepribadian proaktifnya, mampu menggambarkan si konstruk yang kita ukur di situ. Jadi ada 3 kriteria. 1, lihat dia negatif atau positif arahnya relasinya. Kalau positif, lanjutkan ke tahap yang kedua. Lihat dia signifikan atau tidak signifikan. Ya, kalau signifikan, lanjutkan ke tahap yang ketiga. Lihat di atas 0,3 enggak. Kalau ketiga-tiganya ini terpenuhi, maka ya otomatis item itu bagus. Item itu bagus ini artinya bahwa item itu mampu mengungkap, mampu mengukur si konstruk yang ingin kita ukur. Ibu Ayu biasanya begitu dia negatif langsung drop. Ketika dia tidak signifikan, saya langsung drop. Ketika signifikan kemudian di bawah 3, 0,3, ya otomatis nggak digunakan. Itu kriterianya. Ya. Jadi, teman-teman, nanti ini akan saya unggah di e-learning. Tugas teman-teman ada 2. Menganalisis item terhadap apa yang sudah dikumpulkan ini, ya, menggunakan product moment maupun menggunakan t-test.
Yang menggunakan t-test caranya ada di bukunya Pak Azwar. Tapi sebelum melakukan item analisis, teman-teman harus membuat analisis terhadap apakah skor-skor di setiap item ini sudah sesuai dengan hasil dari penghitungan distribusi normalnya, deviasi normalnya. Ya, jadi di yang pertama tadi. Ya, jadi nanti teman-teman akan melakukan proses penghitungannya. Nah, nanti coba dilihat di e-learning-nya, di situ akan ada assignment-nya. Silahkan nanti dicek kembali, kemudian dicoba untuk dikerjakan, dan minggu depan Bu Ayu akan melihat hasilnya sebelum kita minggu depan belajar tentang tes kognitif. Setelah itu, teman-teman tinggal mempraktekkan untuk membuat tes non-kognitif. Ya, mulai dari merumuskan itemnya, menyebarnya untuk mendapatkan data, sampai kemudian menganalisis dan membuat laporan. Jadi, bisa jadi minggu depan itu adalah pertemuan sinkronus yang terakhir. Bisa jadi, karena selanjutnya kita akan berkonsultasi, bisa melalui WA Group, bisa juga melalui media yang lainnya. Atau nanti bisa Bu Ayu bukakan chat di e-learning-nya. Demikian teman-teman, semoga nanti ini bisa menjadi satu materi yang bisa teman-teman lihat kembali ketika teman-teman mengalami kebingungan terhadap apa yang harusnya dilakukan. Nanti kita tetap akan ketemu dalam satu kelas, kita akan diskusi juga. Saya berharap sih ini sudah dilihat terlebih dahulu. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.